Halo pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Perspektif dan masih bersama saya Yuda Batara dan Ibu Ratna. Jadi kita lanjutkan obrolan kita. Nah tapi menariknya Bu, kan udah ada beberapa paslon nih dari berbagai daerah yang ditemukan melakukan pelanggaran gini. Kira-kira yang udah mendapat sanksi tegas itu ada contohnya nggak sih Bu? Kira-kira ada paslon-paslon yang melanggar dan udah pihak Bawaslu sudah menemukan bahwasanya ada pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nih. Yang udah menerima sanksi belum sih Bu? Maksudnya contoh sanksinya yang udah dilakukan apa yang diterapkan? Jadi karena paslonnya itu baru ditetapkan tanggal 23 September kemarin, Mm-mm. maka yang diawasi sekarang saat ini adalah tahapan kampanye. Nah, Mm-mm. di tahapan kampanye ini kami sudah mengeluarkan seperti tadi 70 Mm-mm. surat peringatan tertulis Mm-mm. untuk pasangan calon yang melakukan kampanye dengan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan PKPU 13 tahun 2020. Jadi sampai hari ini kami sudah menangani pelanggaran administrasi terkait dengan protokol kesehatan. Nah, itu kemudian yang terkait dengan indikasi pelanggaran tindak pidana pemilihan Mm-mm. itu misalnya contoh di Halmahera Selatan ya, Alhamdulillah. indikasi penggunaan ijazah palsu. Nah, itu sudah diproses, sudah ditangani oleh teman-teman. Kemudian juga ada terkait dengan pelantikan ya, indikasi pelanggaran tindak pidana pemilihan di Kabupaten Banggai ya, itu Mm-mm. juga sudah diproses gitu. Jadi itu yang sudah ditangani oleh Bawaslu. Nah, kalau kita berbicara kira-kira bentuk tanggung jawab dari Bawaslu ini terhadap Pilkada 2020 ini, Bu, agar nanti dapat berjalan dengan lancar itu kira-kira apa sih, Bu, bentuknya? Tanggung jawab kami besar. Pertama, mengontrol KPU, mengawasi KPU agar kita pastikan KPU itu sudah melaksanakan tahapan secara benar. Benar secara jadwal ya, sesuai dengan jadwal, Iya. kemudian sesuai dengan tahapan ya, dan memberikan jaminan bahwa pelayanan itu sudah diberikan secara baik, baik kepada pemilih maupun kepada calon. Kemudian kami memastikan peserta ya, calon kepala daerah ini di 9 provinsi, di 224 kabupaten kota dan 37 kota, 224 kabupaten dan 37 kota ini melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan politik uang, tidak melakukan mobilisasi ASN, tidak menggunakan fasilitas negara, ya, tidak melakukan kampanye di tempat ibadah, di tempat pendidikan, ya, itu kan semua hal yang dilarang, ya. Tidak melakukan kampanye dengan menggunakan media massa, elektronik ataupun cetak, karena waktunya belum boleh saat ini. Nanti setelah 14 hari menjelang hari pemungutan suara. Nah, itu harus kami pastikan kepada pasangan calon ataupun kepada tim kampanye. Dan juga Bawaslu harus memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri itu bersikap netral, tidak berpihak, ya, tidak menjadi tim kampanye, ya. Nah, kemudian kami juga harus pastikan jajaran pemerintah daerah, kepala-kepala daerah, ya, itu tidak menggunakan program atau kegiatan-kegiatan, ya, yang kemudian menguntungkan pasangan calon tertentu, misalnya calon petahana, ya. Kemudian kami juga harus pastikan pemilih, ya, yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih itu juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengarah kepada misalnya politisasi SARA, ujaran kebencian melalui media sosial, ya, kemudian juga tidak melakukan politik uang. Nah, sehingga berat nih kerjanya Bawaslu. Kami harus pastikan karena pemilihan itu kan harus jujur, ya, harus taat aturan, taat asas. Itulah tugas Bawaslu. Makanya adik-adik mahasiswa harus bantu Bawaslu nih. Awas partisipatif. Kalau ada pelanggaran, ya dilaporkan ke Bawaslu. Atau ada orang yang mau melakukan pelanggaran, ya dicegah, diberikan pendidikan politik untuk tidak melakukan pelanggaran.
Gitu, Yuda. Oke. Nah, Bu, tapi menariknya nih, Bu, ya, tadi kita udah menyinggung bahwasanya ada fokus-fokus gini. Nah, untuk dari Bawaslu sendiri, apakah ada fokus khusus nih untuk Bawaslu terhadap paslon yang, apa ya, kita bilang ada background untuk, petahana gitulah kita sebut gitu. Ada fokus khusus nggak sih, Bu? Jadi kami memang memetakan ya, Mhm, latar belakang calon. benar. Misalnya calon petahana, tentu potensi titik rawan pelanggarannya harus sudah kami petakan. Ya, misalnya Oh, kalau petahana, potensi titik rawan pelanggarannya itu pertama, bisa melakukan mobilisasi ASN, setuju. memanfaatkan birokrasi, menggunakan program, kegiatan yang merupakan kegiatan APBD tapi digunakan untuk kepentingan petahana, ya, menggunakan fasilitas negara, fasilitas pemerintah, ya, fasilitas daerah. Ya, itu kami petakan potensinya. Makanya Mhm, ketika potensi itu sudah kita ketahui, maka kita menyusun strategi, strategi mmm, pencegahan dan pengawasan, ya. Misalnya sosialisasi terlebih dahulu, melakukan penandatanganan fakta integritas untuk mhm, tidak melakukan pelanggaran. Nah, tapi kalau tetap ada pelanggaran, tentu harus diproses, ya, setuju. gitu. Nah, atau berlatar belakang dinasti kekuasaan, politik kekerabatan, ya kan? Karena banyak nih calon yang merupakan anak kepala daerah, istri kepala daerah, atau anak dari yang sedang memegang kekuasaan, ya Benar, kan? Nah, benar. saya kira adik-adik tahu kan bagaimana gambaran beberapa calon. Nah, itu juga tentu kita petakan titik rawan dan potensi pelanggaran. Nah, misalnya nanti akan ada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan calon yang memiliki hubungan-hubungan kekerabatan, ya kan? Memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendukung pemenangan calon Benar. yang ada hubungan kekerabatan. Nah, itu semua kami petakan agar kami fokus pengawasannya pada titik rawan dan potensi pelanggaran yang sudah ada, sehingga itu diharapkan ketika ada potensi pelanggaran bisa kita cegah, kalaupun terjadi pelanggaran kita bisa proses sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita bisa kemudian memastikan kepada halayak, kepada publik bahwa pilkada kita ini pilkada yang adil. Mhm, Karena kan ketidakadilan itu kan seringkali disebabkan karena bertemu antara calon petahana dan non petahana. setuju. Ya di mana-mana calon petahana kan menjadi pihak yang selalu diuntungkan, Iya, benar. lebih populer, ya kan? Kemudian punya kekuasaan yang bisa dia gerakkan. Nah, non petahana kan tidak memiliki hal yang seperti itu. Tapi kan kita harus memberikan keadilan, makanya harus dilakukan pemetaan itu, ya. Atau juga jangan sampai karena misalnya ada hubungan kekerabatan, kemudian ada kekuasaan yang dimiliki, ya, kemudian menjadi kita enggan untuk melakukan proses penegakan hukum. Nah, itu tidak boleh terjadi. Makanya Setuju. keadilan itu harus diberikan. Itu yang dilakukan. Jadi teman-teman pengawas pemilu ini harus punya sikap militansi nih, harus berani karena berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Nah, gitu. Itu. Benar. Nah, jadi buat teman-teman juga atau, smart viewers yang nonton di rumah ini, namanya juga badan pengawas gitu. Jadi banyak yang udah kalau kalau bahasa Ibu Ratna ini udah dipetakan nih. Jadi nah tapi menariknya Bu, apakah ada satu daerah yang menjadi fokus utama atau rawan gitu Bu, yang dari Bawaslu sendiri diperhatikan? Hanya satu, jadi Bawaslu sudah menyusun indeks kerawanan Mhm, pilkada 2020, ya. Dari 9 provinsi sudah kami petakan berdasarkan angka, ya, beberapa dimensi yang menjadi parameter, ya. Misalnya dimensi kontestasi, ya, kemudian dimensi sosial, ya, konflik yang sering terjadi, ya, itu beberapa yang sudah kami petakan. Jadi ada beberapa kabupaten juga yang sudah dinyatakan sebagai rawan tinggi. Misalnya contoh untuk kabupaten yang pilkada yang rawan tinggi itu Kabupaten Sungai Penuh di oke. Provinsi Jambi, ya. Oke. Nah,
Misalnya kalau yang untuk provinsi juga sudah dipetakan, misalnya yang rawan tinggi seperti Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Tengah, itu masuk pada kategori rawan tinggi. Nah, itu yang sudah kami petakan. Nah, pada daerah-daerah yang rawan tinggi ini, tentu pendekatan pencegahan harus dimaksimalkan agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, ini sudah menjadi peta. Jadi bagaimana fokus itu dilakukan berdasarkan indeks kerawanan yang sudah disusun oleh Bawaslu. Oke, Ya. menarik. Nah, Bu, kalau kita berkaca pada tahun sebelumnya nih, apakah didapati kecenderungan adanya pejabat atau birokrasi yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, Bu? Ya, jadi kalau tahun 2018, ya, kalau sampai hari ini di Pilkada 2020 sudah ada beberapa yang kami proses, tapi memang belum terbukti. Artinya proses pembuktiannya itu setelah dilakukan, itu akhirnya kasus itu dihentikan karena tidak terbukti. Tapi di 2018, ya, itu angka penanganan pelanggaran peringkat pertama itu justru adalah pelanggaran terhadap keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, kepala desa. Nah, jadi ini menjadi warning juga untuk pemilihan tahun 2020 ini. Begitu, Juda. Oke. Kira-kira ada nggak sih, Bu, tantangan Bawaslu sendiri dalam mengawasi pilkada tahun ini? Maksudnya tantangan yang benar-benar menjadi fokus utama lah. Apakah terkait penyebaran virus corona ini kalau di sekarang ini? Pilkada new normal ini kan identik dengan pilkada berbasis teknologi informasi ya. Nah, tapi kan belum tentu semua masyarakat kita juga tahu, Bu, untuk maksudnya apalagi yang pedalaman gitu. Betul, semua masyarakat kita familiar dengan teknologi. Kedua, tidak semua juga wilayah kita itu memiliki ketersediaan jaringan yang memadai. Benar. Di desa, di kota pun sering ada gangguan ya, apalagi kalau hujan deras, ya, apalagi kalau nggak bayar. Kalau itu setuju sih, Bu. Itu juga memang nggak ada apanya, Bu. Jadi memang akhirnya ini menjadi tantangan tersendiri. Kampanye diarahkan kepada metode daring. Tapi yang dikhawatirkan komunikasi politik belum bisa dilakukan secara optimal karena ketersediaan jaringan yang belum memadai. Nah, itu juga tantangan. Tidak usah itu, kerja-kerja pengawasan, juga penanganan pelanggaran yang berbasis pada pemanfaatkan teknologi informasi ini juga belum bisa dilakukan secara baik karena tidak semua mungkin familiar ya. Ya mungkin yang familiar itu yang kalau kita pakai Facebook, WA, tapi bagaimana memanfaatkan itu sebagai alat kerja, itu kan yang perlu beradaptasi. Saya kira itu tantangan kita. Tapi kami terus melakukan peningkatan kapasitas untuk bisa mendorong penyelenggara pengawas pemilu untuk bisa familiar menggunakan teknologi ini. Nah, pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.